Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Solok, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya, Sofia Indrayani dari SMPN Negeri 4 Bukit Sundi. Saya Eva Saurina Manik dari SMKN 1 Bukit Sundi. Saya Rasmalinda dari SDN 08 Danau Kembar. Selamat menyaksikan. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. Assalamualaikum Bu Ras. Waalaikumsalam Bu Sofi. Bagaimana kabarnya Bu Ras? Alhamdulillah baik Bu Sofi. Bu Sofi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Ras. Baik Bu Ras. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, karena saya di sini adalah sebagai observer pengamat dari proses coaching yang dilakukan nantinya. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan bersama Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Oke. Baik Bu, pada coaching kita kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu atau menanggapinya. Kemudian juga jangan lupa Bu, harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bisa dipahami Bu? Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah Bu, potensi yang bisa kembangkan pada kali ini yaitu yang pertama mindset, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu lebih kembangkan secara spesifik yang pada kegiatan observasi ini? Kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nantinya? Saya ingin coaching saya bisa menemukan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke Bu, baiklah, demikian dulu pertanyaan-pertanyaan pada pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee. Oke, saya sebagai pengamat akan melakukan tugas saya yang juga nantinya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Ras. Bagaimana kabarnya sekarang Bu Eva? Baik Bu Ras, alhamdulillah sehat. Bu Ras, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Eva. Katanya ada yang mau disampaikan ya Bu Eva? Iya Bu, betul, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ras. Oke, kalau begitu baiklah, sekarang kita ada waktu. Boleh Bu Eva sekarang bercerita sama saya. Begini Bu Ras, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi di sekolah ketika adanya pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Eva, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu Ras, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah Bu Ras yang menerima laporan ini. Beliau menerima laporan ini dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku Bu Ras. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu kepada
kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Saya menyampaikan jika saya karena itu sepertinya pengawas merasa tersinggung, Bu Ras, dan memberikan laporan kepada kepala sekolah saya. Oh begitu Bapak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu rata-rata sudah saya kuasai, Bu Ras. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam penyampaian materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu Ras. Kalau boleh saya tahu Bapak, pada saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar dari apa? Di sini saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, Bu Ras. Selain itu saya juga menggunakan artikel-artikel ilmiah yang ada di internet. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi dari murid? Kalau saya pikir-pikir, Bu Ras, sepertinya tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran mereka. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa dijadikan sumber belajar. Semakin banyak kita gunakan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah, Bu Ras, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Lalu kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan beliau supaya masalah ini dapat segera terselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu Ras. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan mengajar berbagai sumber belajar, diantaranya adalah buku teks, penggunaan internet, video pembelajaran, di mana nanti tujuannya supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bagus sekali rencana Ibu, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Selain itu, saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan semuanya saya serahkan pemilihan sumber belajar apa yang akan murid-murid saya gunakan nantinya. Bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu Ras. Terima kasih waktunya Bu Ras, sudah mendengarkan keluh kesah saya, di mana tadi saya merasakan terbebankan, terpikirkan apa yang saya rasakan tadi, sehingga apa yang saya cerita, setelah saya menceritakan kepada Bu Ras, saya merasa berkurang bebannya Bu. Terima kasih Bu Ras. Ya, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik ya Bapak. Baik Bu Ras, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan coach Ibu. Nah, sebelum kegiatan observasi ini kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya tadi ketika coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alat serta, itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alat tersebut itu bisa
menggali solusi saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke. Baik Ibu. Berarti Ibu sudah melakukannya dengan berdasarkan proses alur kita. Nah, kalau menurut saya juga sebagai observer, proses yang Ibu lakukan tadi memang sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga coaching Ibu juga menemukan solusi dari permasalahannya. Dan dari proses coaching tadi saya juga sudah dapat melihat Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu. Nah Bu, semoga kedepannya tentunya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan tentu demikian kegiatan observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya menjadi tenaga pendidik